Nah, di sini yang perlu kita edukasikan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ketika memang masyarakat berpegang dengan mazhab Syafi'i, bukan berarti tidak boleh mengusap ini semua gitu kan. Antum kasih tahu ini hadisnya seperti ini. Iya, hadisnya memang gitu, tapi kan saya Syafi'i, jadi begini aja. Enggak, mazhab Syafi'i begini itu kadar minimal gitu loh. Tetapi kadar yang memang paling bagusnya, sepakat mazhab Syafi'i semua ini diusap semuanya. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Sebagian saja sudah sah, sebagian dari kepala diusap sah. Cuma nanti keduanya beda pendapat, kadarnya itu minimal berapa yang diusap. Kalau sebagian itu boleh, setengahnya kah, seperempatnya kah, sepertiganya kah? Mazhab Al-Imam Abu Hanifah, di sini ada 3 riwayat dari beliau. Riwayat yang pertama, Imam Abu Hanifah seperempatnya saja, rub'ur ra'si, itu udah sah. Riwayat yang kedua, perkiraannya itu 3 jari gini. Daerah 3 jari di kepala itu sudah kena usapan, sah gitu kan. Wasalis qadran nasiyah. Yang riwayat ketiga dari Imam Abu Hanifah, pokoknya jidatnya ini kena, maka dia udah sah. Ini juga sebagian wajah dalam mazhab Imam Syafi'i, nasiyahnya saja ini diusap sudah sah. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Jadi bolehnya itu nasiyahnya ini saja. Bagian dari nasiyah ini, bagian depan kepala ini yang jadi perbatasan tempat tumbuh rambut di depan ini ya. Itu nasiyah. Nah, adapun nanti mazhab Al-Imam Syafi'i ada banyak qaul dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang dirajihkan oleh Imam Nawawi 1 helai rambut kena usap sah gitu, dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang sering antum dengar 3 kan? Yang sering antum dengar mazhab Al-Imam Syafi'i itu 3. Ini disampaikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat minimal 3 helai rambut. Al-Imam Al-Baghawi tadi juga Syafi'iyah. Al-Imam Al-Baghawi nasiyah ini, bagian depan kepala ini kena. Nah, apa yang menjadikan para ulama Syafi'iyah atau kemudian Al-Imam Abu Hanifah ini berbeda pendapat tentang kadar minimalnya sahnya itu? Jadi yang menjadi patokan mereka itu adalah aktivitas mengusap itu boleh disebut mengusap kalau apa? Ini mengusap enggak? Kan colek kayak gini nih. Kalau misalnya cek gini aja kan kena 1 helai gini, ini mengusap atau mencolek namanya. Ketika dia mencolek dan dia bukan mengusap, maka ini enggak sah. Tetapi ketika aktivitas tersebut itu bisa dikategorikan sebagai mengusap, meskipun dengan 1 jari seperti ini, atau kemudian dengan 2 jari seperti ini, asalkan itu boleh disebut sebagai aktivitas mengusap, maka itu sah. Jadi seperti itu anunya. Jadi patokannya mazhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, patokannya ada pada aktivitas masahannya itu, mengusapnya itu. Sementara patokannya Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad tadi, patokannya ada di huruf ba. Ba-nya itu ngelekat gitu loh. Nah, ini ya terserah nanti lihat di mana. Adapun dalil mazhab Al-Imam Syafi'i, kenapa kok membolehkan sebagian, dan Imam Abu Hanifah juga, bahkan tadi yang minimal adalah qadrun nasiyah,
atau bagian depan kepala ini. Di bab ini juga, di babul wudu ini juga, antum silahkan buka hadis yang ke-15 kalau dalam penghitungan nomor urut di kitab saya, hadis yang ke-15. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Yang udah dapat silahkan dilihat nanti ya. Udah dapat? Nah, sudah ya. Dari Mughirah bin Syu'bah. Wa anil qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Famasaha binasiyatihi. Rasulullah mengusap nasiyah. Nasiyah itu bagian depan kepala ini yang menjadi tempat perbatasan tumbuh rambut dengan tempat yang enggak ditumbuhi rambut. Ini nasiyah. Perbatasan antara tempat tumbuh rambut dengan tempat yang tidak tumbuh rambut. Yang tidak tumbuh rambut ini namanya jabhah, kening atau jidat gitu kan. Ini kening. Sementara ke atas lagi tempat tumbuh rambutnya itu ini disebut nasiyah. Nasiyah itu patokannya bisa ditarik. Dia bisa ditarik. Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq itu kan, nasiyatin kadzibah kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau orang itu enggak mau berhenti juga dari menyiksa engkau wahai Muhammad. Siapa orang itu? Abu Jahal. Itu asbab nuzulnya surah itu kan, Abu Jahal ini menghalangi Rasulullah untuk sholat di Ka'bah. Ketika menghalangi ini, ya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di depannya itu ada parit api besar, hingga Abu Jahal itu enggak bisa melompati parit api yang diperlihatkan itu. Orang-orang enggak lihat di depannya ada parit ini. Tapi Abu Jahal yang lihat hingga enggak bisa menghalangi Rasulullah untuk sholat di Ka'bah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat seseorang yang menghalangi seorang hamba yang sholat? Siapa hamba yang sholat itu? Rasulullah. Gitu kan. Nah, kalau dia nggak mau berhenti juga, la illam yantahi, kalau dia nggak mau berhenti juga dari upayanya itu, nanti lanasfa'am bin nasiyah, akan kami jambak, ini kami tarik nasiyahnya itu. Ini. Jadi nasiyah itu wilayah yang rambut itu sudah tumbuh, tapi bagian depan ini dijambak, ditarik itu. Nasiyatin kadzibah, nasiyah yang berdusta. Itu bagian nasiyah yang berdusta. Di sini para ulama tafsir selama hampir 15 abad hampir sepakat mereka mengatakan bahwasanya nasiyah di sini pengucapan nasiyah di dalam ayat ini adalah majaz. Kenapa? Karena yang berdusta itu lisan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar, yang berdusta itu adalah nasiyah, bukan lisan. Ilmu kedokteran sekarang sudah membuktikan ada bagian otak yang bertanggung jawab terhadap keputusan benar dan salah itu ada di belakang ini. Di belakang nasiyah ini. Enggak tahu namanya apa, nanti coba tanya sama teman-teman dari kedokteran ini. Ada bagian otak yang di belakang ini, di belakang tulang ini. Itu yang bertanggung jawab terhadap keputusan Anda itu melakukan kejahatan kah atau keburukan. Nah, kalau bagian ini rusak, ini nanti yang orang tuh jadi psikopat gitu loh. Dia kalau ngebunuh itu semakin menikmati gitu kan. Dia melakukan kesalahan, kejahatan itu adalah hobinya dia gitu kan. Gak ada perasaan bersalah lagi. Ini udah rusak bagian ininya. Oleh karena itu dalam Islam yang membunuh itu dikisos. Kenapa? Udah rusak di sini anunya. Kisos sudah hukum penggal dia. Karena kalau dia nanti semakin membunuh ada rasa nyanyat, apa nyanyat itu? Ketagihan, dia ngebunuh lagi, terus ngebunuh sampai nanti dia merasakan bahwasanya membunuh itu sudah bukan suatu hal yang bersalah lagi bagi dirinya, itu sudah rusak sudah ininya bagian tersebut. Nah,
kembali kepada permasalahan ini, famasaha binasiyatihi, Rasulullah mengusap nasiyahnya, wa ala al-imamah, dan mengusap di atas imamah. Jadi Rasulullah itu kan pakai imamah ini yang dibalut dengan kain yang panjang itu kan, itu pakaiannya Rasulullah. Jadi ketika beliau berwudu, ini imamah nggak dilepas begini, imamahnya tetap melekat di kepala begini, hanya diperlihatkan sebagian nasiyahnya, ini diusap sebagian nasiyah, kemudian diteruskan dilanjutkan untuk mengusap di atas imamahnya seperti ini, gitu loh. Jelas ini ya? Nah, kalau begitu, ini kan sebagian kepala aja yang keusap. Kalau sebagian kepala saja yang keusap, maka ini pengecualian terhadap mengusap kepala. Kalaupun benar makna ba yang di dalam ayat Al-Quran tadi maknanya itu adalah ilsaq, jadi aktivitas itu harus melekat semua kepada kepala. Nah, di sini ada pengecualian prakteknya dari Nabi, bahwasanya Nabi hanya mengusap sebagian kepalanya saja, gitu loh. Hadisnya sahih, akhrajahu Muslim. Kira-kira kuat yang mana dalilnya? Pindah mazhab lagi antum? Apa jawabannya mazhab Imam Malik? Kalau memang sebagian saja, Rasulullah nggak melanjutkan ke imamah, begini aja. Tapi prakteknya Rasulullah kan melanjutkan ke imamah kan, ke semuanya. Hal ini yang menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya harus dilalui oleh tangan ini. Tangan ini harus melaluinya. Entah itu dia langsung tersentuh tangan atau ada penghalangnya langsung. Hal ini yang menunjukkan bahwasanya semuanya harus kena. Tidak selesai antum dari sampai hari kiamat nanti. Yang jelas apa? Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam hal ini itu pada perkara berapa kadar sahnya, itu aja loh. Tetapi untuk pelaksanaan prakteknya, yang paling disenangi oleh Allah dan paling disenangi oleh Rasulullah untuk dilakukan hambanya, mereka sepakat. Mazhab Syafi'i juga sepakat, ini semua diginiin. Mazhab Imam Abu Hanifah sepakat seperti ini juga, gitu loh. Dan itu yang terbaik, dan itu yang pahalanya lebih besar, gitu loh. Perbedaan mereka hanya pada apa? Perbedaan mereka hanya pada kadar minimal sahnya mengusap kepala itu sampai di mana. Nah, di sini yang perlu kita edukasikan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ketika memang masyarakat berpegang dengan mazhab Syafi'i, bukan berarti tidak boleh mengusap ini semua, gitu kan. Antum kasih tahu ini hadisnya seperti ini. Iya, hadisnya memang gitu, tapi kan saya Syafi'i, jadi begini aja. Enggak, mazhab Syafi'i begini itu kadar minimal, gitu loh. Tetapi kadar yang memang paling bagusnya, sepakat mazhab Syafi'i semua ini diusap semua. Enggak percaya? Ini saya bawakan kitab yang paling kecil aja deh. Matan Abi Syuja, Mukhtasar Abi Syuja atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ini matan dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan paling ringkas lah. Yang lebih ringkas dari ini ada Safinatun Najah. Safinatun Najah lebih ringkas dari ini. Tetapi yang ringkas dan komprehensif menyeluruh kepada bab-bab pembahasan fikih, itu yang saya lihat dan saya ketahui adalah ini. Jadi nanti teman-teman yang mungkin belajarnya dari Safinah, setelah Safinah naik ke ini gitu loh, ke Mukhtasar Abi Syuja. Nah di sini Al-Qadhi Abi Syuja di dalam pembahasan ringkasan fikih wudu yang beliau bawakan di sini, beliau membedakan antara furudul wudu dengan sunanul wudu.
furudul wudu, yaitu yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya di dalam wudu. Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan wa furudul wudu sittatu asya. Wajibnya wudu itu 6 perkara. Yang pertama niat, kemudian ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si. Ini yang digaris bawahi. Yang wajib untuk wudu mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa sunanuhu asyrah. Setelah itu baru beliau membawakan pasal yang lain. Wa sunanuhu asyrah. Sunnahnya wudu ada 10 yang di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Pertama tasmiyah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihi mal ina wal madmadah wal istinsyaq wa mashu jami'i ar-ra'si. Sunnahnya 1 dari 10 sunnah dalam madhab Imam Syafi'i, sunnahnya adalah mengusap semua kepala. Jadi di sini Imam Syafi'i itu adalah ulama yang mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnahnya Nabi SAW. Tentunya mengajak umat ini kepada pengamalan sunnah Nabi SAW. Ada sunnahnya jelas dari Nabi SAW, semua diusap seperti ini. Apakah Imam Syafi'i menentang dan meninggalkan ini? Tidak, amalkan itu. Hanya saja pandangan Imam Syafi'i ke semua yang diusap oleh Nabi itu maknanya bukan wajib, tapi maknanya sunnah. Imam Malik berpandangan semua yang diusap Nabi itu, pandangannya Imam Malik itu wajib, bukan sunnah. Jadi perbedaan pendapatnya di situ, bukan pada prakteknya. Adapun prakteknya sepakat, amalkan gitu. Jadi jangan dipakai alasan mazhab Imam Syafi'i nanti untuk meninggalkan sunnah Nabi, enggak. Karena Imam Syafi'i sendiri dan para a'immatus Syafi'iyah menyatakan sunnah baik, bagus, utama untuk mengusap keseluruhan kepala.